Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki acara saya pandu, saya mulai dengan partner saya yang tadi memandu. Biar kali ini posisinya kita itu posisi agak ada diskusinya. Kita sepakat di bawah panggung apa di bawah panggung? Cek, kayaknya lebih enak di atas Mas, biar teman-teman yang lain bisa merapat ke sini dan lihat Mas Malik dan teman-teman yang lain di atas, tapi duduk nggak apa-apa? Siap, monggo Oke ya. posisinya Boleh bisa merapat lah, boleh merapat. teman-teman yang Teman-teman lain bisa yang- merapat. Kita diskusinya kayaknya seru-seruan aja ini Mas Malik. Siap, ya kan? Monggo, Siap. monggo merapat. Iya. Atau di sini, atau di situ aja lah. Oke lah. Biar di semua situ. yang di belakang juga bisa lihat. Siap. Monggo Mas. Ini saya kenalkan. Cak Gus ini posisinya beliau ini Bukan siapa-siapa Mas. di Jogja sangat terkenal sekali. Oke. Sangat kondang. Nah, makanya saya ini posisinya sangat terima kasih Cak Gus. Siap. Kita harus duduk nggak enak Siap, Mas. siap. Nyuwun sewu Mas Malik. Posisinya kita ngambil tema diskusi. Saya sambil duduk ya, sambil santai. Biar tidak garing posisinya, kita akan meminta pertanggungjawaban dari Partai Solidaritas Indonesia yang dalam hal ini mencawapreskan Ning Yeni sebagai cawapres. Urung-urung kok wis tanggung jawab loh. Kan ngaruh apa-apa. Nah, saya juga bingung. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Langsung. Di hari yang sama-sama mencapreskan deklarasi dengan capres yang berbeda-beda. Oh, Cuma gitu. paketnya berbeda. Kalau siap, Mas sana hanya capres, sini capres plus cawapres. Nah, kebetulan cawapres yang diangkat dari PSI yaitu Ning Yeni. Nah, biar ini menarik acara session diskusinya, saya juga akan mengundang dari kawan-kawan Golkar, mohon dipersilahkan Mas Agus Mahfudin Oke. agar naik ke panggung. Sekalian Monggo. kita diskusi menarik untuk posisinya bertajuk Apa ini tajuknya? apa ya enaknya ya? Ning Yeni dicawapreskan oleh PSI. Setujukah gitu? Oke Mas Malik, sebelum kita kemana-mana biar teman-teman tahu, teman-teman pelukis ini 3, itu ada Pak Kiai Robert, beliau Imam Besar Sunan Kalijaga Universitas UIN, boleh tepuk tangan yang meriah. Nanti kalau selesai mungkin beliau bisa kasih sedikit arahan. Terus yang di... Monggo Mas Agus, mriki Mas Monggo Agus. Mas Agus. Mas Agus, monggo Mas Agus. Di sini dong, di atas. Terus, Untuk Gerindra, Yes. posisinya kita panggil Mas Gus Syihab. Oh, Gus Suaib. Gus Syihab nggih. Gus Syihab, monggo. Monggo Gus Syihab, monggo untuk Gerindra. Kita ambil posisinya pendapatnya nih. Ini sarasehan aja loh Mas Malik, ini Sarasehan. sarasehan. Udah kita santai. Iya, monggo. Panitia mohon disediakan kopi ya di sini. Kopi sama asbak. Asbak, Dua, kopi, kita rokokan ngobrol-ngobrol, bareng-bareng. rokokan. Udah sementara ini cukup Oh. dari Mas Malik, Golkar ada. saya dimarahin. Kleru, duduk Gus Syihab. Cak Syihab. Oh, Cak Syihab. Gak boleh dipanggil Gus. Cak Syihab nyon sewu Ibu Gus. Untuk dari PSI Wali. kebetulan ada Mas Guntur Romli. Boleh tepuk tangan buat Mas Guntur Romli, mana ini tadi Gus? Nah, kebetulan beliau terkenalnya di Cokro TV. Oh, Cak Gus. gitu. Di Cokro TV beliau sangat terkenal. Mungkin kontennya 2 hari yang lalu mungkin sangat panas ini kalau didengar. Itu pasti dilihat jutaan viewer. Nah,
kebetulan subscribe-nya kayaknya hampir 2 jutaan kayaknya. Itu bulanannya udah banyak Mas Malik. Nanti kita pilih bonus lah sama. Mana ini? Mohon diperkenalkan. Iyalah, monggo. Sebelumnya Cak Gus, J, kita minta pertanggungjawaban dari PSI dulu. boleh. Gimana kok ujuk-ujuk tiba-tiba mencawapreskan Ning Yeni ini sebagai cawapres? Derek Monggo saya, Mas Gundro. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kiai, para asatid, para santri dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di acara basis Brigade Santri Solider. Dan alhamdulillah kita juga datang atas undangan dari Gus Aam, Gus Faris, dan juga Gus Malik, Gus Din, dan para hadirin yang sudah bersama kita dari tadi siang. Sebenarnya ketika Gus Malik nanya kenapa PSI itu mencapreskan Ning Yeni, pertama meskipun kita berbeda partai, tapi kita cuma cinta satu, yaitu Gus Dur. Mungkin ini yang mempertemukan kita pada malam ini, bahwa kita digerakkan oleh semangat, oleh energi, kecintaan kita kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang saya kira sahabat-sahabat sekalian ini hadir ke Jombang tertarik karena meskipun ada undangan, kemudian setelah itu pasti ziarah. Ini salah satu dari kepinterannya panitia kenapa memilih Jombang, karena orang hadir ke sini nggak hanya hadir dalam acara ini, tapi pasti setelah ini akan ziarah kepada masyayikh, pada muassis dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga para kiai-kiai yang ada di Jombang ini. Kemudian karena prinsip dan kecintaan kita kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Gus Dur, kemudian ya siapa yang kita lihat sosok katakanlah yang menjadi penerus dari arah politik dari Gus Dur. Kalau saya pribadi ya melihat dari Ning Yeni, itu Gus Malik. Ini kemudian kita melihat itu ya dipasangkan dengan Pak Ganjar lah kalau di kami itu ya. Di kami karena kami melihat bahwa pasangan nasionalis dan santri itu yang memang sudah paket lengkap untuk memimpin negeri ini. Indonesia berdasarkan nasionalisme kebangsaan Indonesia yang mencakup kebenekaan tunggal ika, mau apapun agamanya, sukunya, itu prinsipnya pada nasionalisme. Tapi kalau hanya nasionalisme saja itu kurang, perlu paket plus. Ketika kita bicara soal Indonesia yang nasionalis, yang beragam, tetap ada suara katakanlah yang menjadi hak, yaitu orang-orang Islam memang punya hak lebih besar di negeri ini dibanding dengan yang lain. Kita mau bicara tentang sejarah, kita bicara soal kuantitas jumlah pemilih dan warga Indonesia memang adalah mayoritas orang Islam. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau hanya ngomong nasionalis saja itu kurang. Perlu ada perwakilan, namanya perwakilan dari Islam. Tapi kalau kita hanya bicara Islam, itu sekarang itu agak membingungkan. Kenapa? Karena ada yang ngaku melakukan tindakan terorisme atas nama Islam. Ingin mendirikan negara khilafah itu pakai Islam. Ingin mendirikan negara Islam itu pakai Islam. Jadi Islam sebagai identitas politik
itu kadang-kadang berbahaya. Itu kalau kami melihat. Nah kemudian apa kira-kira yang patut untuk dimajukan? Yaitu santri menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam itu santri. Tapi kalau orang santri itu pasti Islam. Nah semangat dari santri itu berangkat kita sebut dengan resolusi jihad yang dirayakan dengan Hari Santri, bahwa pada tanggal 22 Oktober Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari bersama para kiai, para masyayikh, para orang-orang NU mengeluarkan sebuah resolusi jihad yang salah satu isinya adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kewajiban bagi orang-orang Islam, dan apabila meninggal karena membela negara Republik Indonesia yang notabene-nya bukan negara Islam, disebut sebagai mati syahid. Jadi bahwa identitas santri itu yang harus kita kedepankan, karena kalau sudah santri itu jelas jaminannya pasti orang Islam, kemudian santri itu memiliki kesetiaan terhadap Republik Indonesia. Nah kita melihat Mbak Yeni ini salah satu tokoh santri yang wajib kita munculkan dan kita dukung, yang bisa dipertimbangkan sebagai pemimpin bangsa untuk melengkapi kalangan-kalangan nasionalis, katakanlah seperti itu. Jadi kita melihat kemudian sosok santri ini ya kita lihat tentu saja adalah Gus Dur ya. Kemudian cita-cita dari bahwa nasionalisme Indonesia harus tetap kuat, kebinekaan harus kuat, tapi penjaga utamanya itu tetap adalah orang-orang santri. Jadi saya tidak mau menyebut sebagai orang Islam ya, karena yaitu kadang-kadang orang semua bisa mengaku sebagai orang Islam. Tapi kalau santri orang Islam yang memiliki kesetiaan terhadap Republik Indonesia, yang memiliki sejarah yang panjang terhadap pendirian Republik Indonesia itu, kita harus mengakui bahwa itulah yang disebut dengan kalangan santri yang kita sebut saat ini. Nah disinilah salah satu alasan mengapa kemudian Mbak Yeni harus didukung, kemudian dimunculkan menjadi pertimbangan utama. Dan dan ini juga salah satu ya, Mbak Yeni adalah santri, kemudian juga perempuan, kemudian tokoh yang inklusif, kemudian juga kita melihat dari cita-cita politik Gus Dur juga ada di Mbak Yeni, yang bisa mengayomi ya, memiliki latar belakang katakanlah nasab juga ada, kemudian pendidikan juga ada, pergaulan juga ada, jaringan juga ada. Inilah yang menjadi alasan salah satu yang terkuat kita mempromosikan, mempertimbangkan dan mendukung dan memunculkan nama Ning Yeni sebagai salah satu dari kandidat pemimpin nasional kita. Itu mungkin sebagai awal. Gus Malik. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah buat Gus Romli ini. Siap. Boleh nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya dengan Gus Romli, saya kasih waktu 3 detik. Sedikit banget. Ada yang mau tanya? Udah sebelum pertanyaan. Iya, apa itu Mas Malik? Kita posisinya perlu juga nih pendapat salah satu kader dari Golkar dulu nih. Oke, kenapa? Karena lebih tua dari Cak Sihat. Iya, karena posisinya kan. Gak boleh loh, nanti kualat jadi jambu mete loh Cak. Iya, Golkar dulu iya, posisinya. Karena udah lama. Mas Agus Mahfudin. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Mas Agus. Nah, pendapat nih Mas Agus Mahfudin, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para gus, para undangan, sahabat-sahabat
yang hadir dalam sarasian pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gus Malik juga, sahabat-sahabat semuanya. Kalaupun diminta untuk pendapatnya bahwa kita ini santri, saya pun santri ya. Santri ini kan kalau kita bicara tentang politik, ya santri ini politiknya politik kenegaraan, politik kebangsaan, kira-kira seperti itulah. Dan santri itu memang identik dengan kaum Nahdliyin yang memang basisnya adalah basis juga di perdesaan seperti itu. Ketika kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Guntur bahwa kemudian katakanlah ada santri yang kemudian dicapreskan atau kemudian didukung untuk kemudian dicalonkan ataupun sebagaimana di dalam politik, bahwa santri juga ada di mana-mana dan kita harus dukung bahwa memang dalam perpolitikan di Indonesia santri harus siap pun dimanapun seperti itu. Misal katakanlah tadi sudah disampaikan oleh Mas Guntur bahwa kemudian apa latar belakang kemudian Mbak Yeni kemudian dicalonkan sebagai wapres oleh Mas Guntur dan kawan-kawan, kira-kira karena memang basisnya adalah santri dan itu perjuangan dari Gus Dur. Jadi kalau kita tokoh-tokoh santri ini kan banyak sekali. Kalaupun kemudian kompetisi di dalam perpolitikan di Indonesia, ya kita harus dukung semuanya seperti itu. Jadi kalaupun hari ini misal Mas Goto dan kawan itu kemudian mencalonkan Mbak Yeni karena sebagai santri, kita juga sebagai santri sangat menarik kalau kemudian ini didiskusikan kembali, dikembangkan kembali, kemudian ada sarasian kembali, karena memang santri itu harus bisa menerjemahkan, karena begini, banyak santri-santri juga tidak hanya basisnya di perkotaan maupun di pedesaan, tapi juga di kancah internasional itu juga sangat menggeliat santri-santri kita seperti itu. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian santri itu juga ada di semua partai politik di Indonesia, misal seperti itu ya. Jadi banyak sekali santri-santri yang masuk di semua politik yang ada di partai politik yang ada di Indonesia. Jadi kalau pendapat saya seperti itu kira-kira Gus. Jadi ya, jadi apa yang jadi latar belakang gagasan yang ada Mas Guntur tadi sampaikan itu kemudian dikembangkan kembali, ini menarik sebenarnya, karena memang santri harus bergerak terus seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Gus Malik. Sementara nanti ada diskusi dan sebagainya ya, karena memang penting hal ini untuk diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Pak Agus nih. Dia ininya aman, tentram, lahir batin. Ya kan? Saya juga mau tanya, cukup menari aja atau memang patut didukung? Tadi kan cukup menarik gitu katanya Mas Malik. Nah ini kan perlu ditindas lagi kata-katanya yang jelas. Dia ini kalau main catur itu main aman. Iya. Dia lukir dulu kan ya. Nunggu dulu. Iya, nunggu dulu. ngamanin dulu kan. Gak apa-apa, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pak Agus. Oke. Ini kayaknya yang terakhir ini seru ini. Cak Sihab ini kayaknya seru ini. Monggo Cak Sihab, gimana Cak Sihab pendapatnya Cak Sihab? Siapa pendukungnya Cak Sihab nih, boleh tepuk tangan yang keras nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, para Gus, para Kiai. Saya mewakili santri apa?
Oh, tadi disebutkan nopo kula. Oh, saking Gerindra. Anda bebas saja ini Cak Sihab. Gini, saya memang pernah nyantri meskipun kurang tuntas ya. Tetapi saya menjadi santri ideologis dan juga tetangga Mbah Wahab. Jadi rumah saya itu belakang rumahnya Mbah Wahab. Ini adalah tokoh yang kita kagumi, bahwa kalau kita belajar tentang politik, maka referensi bagi santri kalangan Nahdliyin tentu Mbah Wahab. Itu kiprahnya di perpolitikan era sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Dan peran Mbah Wahab tentu meskipun di kalangan Nahdliyin sendiri terkait membentuk partai NU dan lain sebagainya, ini juga ada pro dan kontra, tetapi ini bagian dari pendidikan bagi kita sebagai Nahdliyin, sebagai santri, yang ini mungkin kita punya tugas besar, bahwa Gerindra hari ini sebagai partai nasionalis tentu tidak boleh, karena ini juga bagian penting dari proses bernegara. Tanpa ada partai tentu kita tidak akan menemukan pemimpin, karena jalurnya adalah itu. Maka penting bagi setiap santri untuk masuk menjadi bagian dari proses-proses pemilihan pemimpin. Itu. Tadi kalau Mas Guntur menyampaikan ngomong nasionalis, ya karena kalau over nasionalis cenderung ke komunis, maka setiap partai yang ngomong nasionalis ini harus dikawal oleh para santri. Karena ini penting. Saya hidup di Jombang, alhamdulillah Jombang mulai periode ini mampu memastikan bahwa pemimpin itu kan mesti ada bupati dan wakil bupati. Paling tidak salah satu harus kita pastikan itu salah satunya dari kalangan santri. Nah, tentu ini juga harus menjadi gerakan nasional, bahwa setiap basis-basis yang ada di sana pondok pesantren tentu harus punya upaya untuk ke sana, apakah melalui PSI, Golkar dan lain sebagainya. Penting untuk memastikan sebagai wujud bahwa jargon kita adalah NKRI harga mati. Kita enggak ngomong tok. Karena apa? Negara ini menjadi kontribusi kita. Jadi kontribusi NU sangat besar terhadap berdirinya negara ini. Kalau kita tidak mengawal dalam proses-proses demokrasi, dalam perjalanan pemilu, pilkada dan sebagainya, kita tidak mampu memastikan bahwa pemimpin kita adalah salah satunya bagian dari santri. Nah, termasuk di era kepemimpinan nasional, tentu kalau di Gerindra mungkin Pak Prabowo kecenderungan ke nasionalis, tentu yang harus dipastikan oleh Gerindra adalah salah satunya adalah kaum santri. Dan itu kalau melihat kedekatan, ya memang Pak Prabowo bertetangga dengan keluarga Gus Dur, itu memungkinkan. Tetapi karena saya tidak mewakili partai, tapi saya mewakili santri, saya tentu sebagai bagian dari partai tentu sangat menginginkan bahwa santri harus menjadi bagian dari pemimpin Indonesia. Itu. Kalau Mas Guntur mungkin agak sensitif dengan politik identitas, karena identitas yang paling menonjol itu adalah radikal. Maka sebetulnya kita harus mampu merangsek masuk menunjukkan politik identitas kita, identitas sebagai Nahdliyin. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, ya kan? Saya udah yakin yang terakhir ini keren, ya kan? Over nasionalisme itu tuh bisa jadi, dan setuju banget. Yang terakhir juga saya setuju banget. Saya bantu turun ya, Cak Gus ya, Oke. biar suasana forum ini menjadi Iya. hidup. Tapi beneran Mas, tadi saya setuju sama, oh nggak apa-apa. Bentar, catatan saya ketinggalan. Oh catatannya ketinggalan. Tapi Cak Sihab ini luar biasa. Dia sebagai santri ya kan, Nahdliinnya harus
Dijaga. Leres buat Mas Yap. Di sini semua santri gak sih? Kok dong anteng ini Mas? Apa udah belum makan? Atau santri itu anteng Cak Siap? Sebenarnya Sebetulnya kalau santrinya Mbah Wahab enggak, nah, harus keras. Cak Gus, kayaknya ini kurang menarik kalau tidak ada tanggapan dari audiens. iya makanya katanya kalau santrinya Mbah Wahab ini gak diam-diam aja ini. Iya, saya siap mencari Nah. siapa yang nanti posisinya Heeh. sangat penasaran terhadap statement posisinya kawan-kawan yang di depan ini. Siap, ayo. Mulai- Wah langsung ini yang di langsung. depan ini. Langsung. Wih, Mas, Tolong disebutkan Siap. identitas saking pundi. iya judulnya apa, seri berapa? Oh enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Ghani dari Mojokerto. Oke. Yang pertama untuk Mas Guntur, apakah pencalonan Mbak Yeni sebagai wapres sudah melalui keputusan partai, sudah final dari partai PSI? Satu. Kedua untuk Mas yang Gus Putih. Pak Agus. Pak Agus dari Iya. Golkar. Apakah Pak Agus tadi memang ke arahnya ke Mbak Yeni, arah dari santri itu? Mas, Apakah ke Dok, Mbak? tadi dia mau aman loh, situ pertanyaannya jadi gak aman dia. Ya, lah itu makanya. Apakah santri arahnya itu ke Mbak Yeni? Apakah ke yang lain? Dua, seandainya partai jenengan kok tidak ke Mbak Yeni, apa langkah panjenengan? Untuk Mas Yab, Oke. yang jelas sudah Gerindra Pak Prabowo. Jikalau memang sudah jelas keputusan partai Prabowo gandeng dengan santri, tapi bukan Mbak Yeni, pripun jenengan langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya dari Mojokerto ya? Oh, Pak Abdul Ghani dari Pak Abdul Mojokerto. Ghani. Mas langsung dijawab aja daripada Langsung lupa ditangkep nanti ya kan. Oke. Tapi ini kita kan santai, nggak boleh serius-serius. Ini kan namanya juga obrolan angkringan atau atau apa gitu, ya kan? Monggo Mas, mau dari yang siapa dulu Mas? Dari Gus Mas Romli. Guntur Romli dulu yang menanggapi, monggo Mas. Terima kasih. Saya sebenarnya di PSI itu bukan pengurus DPP atau apapun. Saya kan hanya nyalek ya, di situ. Dan kemudian ya saya milih partai, alasan saya itu di mana di situ saya bisa memperjuangkan ide-ide Gus Dur. Itu yang saya. Kalau sekarang saya masih merasa nyaman lah di PSI meskipun tidak lolos di Senayan. Tapi ya karena saya melihat ini partai yang masih bisa memberikan saya kebebasan untuk terus memperjuangkan ide-ide Gus Dur. Dan salah satu dari pertimbangan, dan itu kalau soal pencapresannya Pak Ganjar sama cawapresnya Mbak Yeni itu sudah keputusan partai. Dan juga sekarang baliho-baliho di mana-mana itu sudah ada. Tadi ketua Kediri itu Gus Roni itu bikin sendiri baliho 4x8 di kota Kediri yang fotonya ya Pak Ganjar sama Mbak Yeni. Kemudian salah satu bentuk dari tanggung jawab saya sebagai katakanlah orang yang memperjuangkan ide Gus Dur dan juga wazuriyatuhu yaitu ya sangat mendukung. Kemudian misalnya nanti Mbak Yeni nggak jadi sama Pak Ganjar, mungkin. Misalnya nanti jadi dilamar oleh Anies, mungkin jenengan semua tahu, saya paling anti Anies. Tapi kalau misalnya nanti Anies mengambil Mbak Yeni sebagai cawapres, saya dukung Anies. Apa itu bentuk dari komitmen saya, dukungan saya kepada Ning Yeni. Pak Prabowo mau ngambil Ning Yeni, saya dukung Pak Prabowo. Benar itu. Pak Erlangga ngambil Mbak Yeni sebagai cawapres, saya dukung Pak Erlangga itu. Ini bagian dari komitmen dan dukungan saya kepada Gus Dur
wa dzurriyyatuhu. Nah, itu. Karena ya kalau kita bicara soal perjuangan dari Gus Dur, ya saya madhabnya Ahlul Bait. Nah, itu madhabnya Ahlul Bait ya. Jadi sejak dulu memang disitulah saya melihat bagian dari pertanggungjawaban politik bahwa saya masuk partai politik karena tujuannya untuk memperjuangkan ide-ide Gus Dur. Nah, ketika di situ ada tokoh yang memperjuangkan, meyakinkan perjuangan Gus Dur, saya dukung. Ya, Pak Ganjar, sekarang Mbak Yeni, saya dukung Pak Ganjar. Anies mau ngambil Mbak Yeni, saya dukung Anies. Pak Prabowo mau ngambil Mbak Yeni, saya dukung Pak Prabowo. Pak Erlangga mau ngambil Mbak Yeni, saya dukung Pak Erlangga. Itu bagian dari komitmen bagaimana memperjuangkan ide-ide Gus Dur, itu bagi saya paling utama dan menjadi syarat masuk ke dalam dunia politik. Itu. Mantap, mantap. Sekarang posisinya kita tunggu tanggapan dari Mas Agus. Ya, yang Jangan pertama jangan turun, Cak Gus. Mas Agus ini belum jawab. Monggo Mas Agus. Ya, yang pertama begini, jadi santri harus dikasih ruang seluas-luasnya ketika berkompetisi di nasional, misal di presiden atau wakil presiden. Misal kemudian Mbak Zeni dicalonkan sebagai wakil presiden, ya kita dukung karena bagian daripada santri yang kemudian berkiprah di tingkat nasional, di kompetisi tingkat nasional. Yang kedua, hasil Munas, ya hasil keputusan Munas Golkar itu memang Pak Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Golkar. Misal kemudian kalau kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Guntur, kemudian katakanlah disandingkan dengan Mbak Zeni, malah kita dukung sebagai santri, kita dukung. Tapi pada prinsipnya bahwa santri ya kita dukung seluas-luasnya ketika kemudian kita berkompetisi di nasional, karena memang Indonesia ini bagian daripada santri seperti itu. Maka kalau ada santri yang kemudian berkompetisi, ya kita harus dukung, harus ada santri. Tinggal kemudian bagaimana dinamika yang ada kita tunggu, kan seperti itu. Ya, misal kalau kemudian Pak Erlangga Hartarto kemudian disandingkan, digandengkan dengan Mbak Yeni, ya kita harus dukung malah seperti itu. Terima kasih. Mantap. Sekarang posisinya Mas Siap ini, posisinya ini. Tadi pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini Mas. Tapi kita fokusnya ke Ning Yeni ya Mas ya. Gimana nih? Tanggepin deh. Ini Mas Goni, ini pertanyaannya lumayan Udah jangan kepancing. Panas dingin. Ya, kalau Gerindra memang sudah komitmen, gitu ya. Sudah komitmen. Ini mungkin komentar saya ini yang jenengan tunggu-tunggu. Karena saya juga sebetulnya ada satu yang dijanjikan tadi, ada satu teman lagi, tapi tidak muncul. Itu kayaknya nggak berani. Oke. Tapi coba saya bantu nanti teman yang tidak muncul, tidak ikut naik ke panggung ini, bahwa Gerindra sampai dengan pertemuan siang tadi di Ancol, ya saya kan juga mengikuti meskipun saya di Jombang, kerja-kerja nasional itu juga ada infonya kan gitu, bahwa Gerindra tetap komitmen mencarikan pasangan Pak Prabowo dari kalangan santri, meskipun bukan Panglima. Ya, oke. Tetapi komitmen santri itu penting bagi kita. Mbak Yeni menjadi salah satu kandidat. Itu. Yang lain tidak saya sebut. Tetapi Mbak Yeni memang menjadi salah satu kandidat, bahwa komitmen Gerindra memasangkan capres dari internal kader Gerindra Pak Prabowo bersama dengan santri. Itu tadi sesuai dengan komitmen dari awal yang telah disampaikan Pak Prabowo. Lah terkait
untuk pertanyaan yang kedua, saya mungkin akan mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Mbak Wahab. Bersepakat untuk tidak sepakat, tetapi berbeda tetapi tetap bersaudara. Terima kasih. Mantap. Mantap Tadi sekali. saya tahu yang mau disebut siapa. Oke. Gus Wifat ini. Cuman Gus Bifaknya lagi konsolidasi. Lagi konsultasi. Kebetulan Gus Wifak open. Oke. Open. Tapi Mas Malik, saya sangat pintar tadi yang paling pojok kanan tadi, yang paling ganteng. Bapaknya itu pinter banget ngelesnya itu. Iya kan? Ih, kayak mulut ser gitu. Pokoknya aman lah pokoknya. Ya Ini kan, kayaknya Mas? belum agak panas. Oke, Kita jangan dipanasin Mas, kan kita nggak panas-manasin. Santai. Santai gitu. Udah slow deh. Siapa lagi ada yang Ayo siapa posisinya? lagi? Seru-seruan malam ini kita. Satu deh. Siapa? Monggo. Langsung saya jemput ini. Yang mana? Siapa? Ayo, mumpung beliau-beliau ini bertiga ini jarang bertemu, jadi Dari sini. langsung kita habiskan aja malam ini. Oh, yang pojokan nih. Ya. Ada pertanyaan? Oh ya maju ke depan sini dong Mas, ini Oh, jangan saya nemu jauh-jauh. ini, satu ini. Santri juga ini ya? Ah, santri. Oke. Sebutkan nama sinten saking pundi. Ya biar teman-temannya juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo dari Magetan. Terima kasih sudah diberi waktu. Pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Guntur dan PSI yang telah dengan lantang mengangkat Mbak Yeni sebagai wakil, walau nanti perjalanan politik masih panjang, masih di 2004. Saya sebagai kader Gus Dur mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertanyaan saya, nanti seandainya PSI tidak lolos, ini seandainya PSI tidak lolos, apakah nanti PSI itu nanti masih bisa berkoalisi dengan Gerindra yang kalau kita lihat di media-media sosial itu Bapak Prabowo sudah digandengkan dengan yang katanya tadi Panglima Santri, walau namanya tidak disebut tapi tadi sudah disinggung Panglima Santri. Sedangkan kalau dari Golkar itu Pak Airlangga Hartarto itu kalau di media sosial juga sudah digadang-gadangkan dengan Pak Ganjar. Saya sebagai santri dan juga sebagai Gus Durian, ketika di pemilu kemarin saya sampai sekarang juga masih aktif di Barabaja sebagai onderbonnya ketika dulu Pak Jokowi mencalonkan diri. Saya sangat berharap sekali terutama dengan Gerindra, dengan PSI, dengan Golkar untuk bisa benar-benar mengangkat Mbak Yeni sebagai salah satu kandidat dalam percaturan perpolitikan Nusantara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nanya sama Gus Romli aja ya? Dari Pak Widodo tadi harapan. Cak Oh Gus. ya, terus? Harapan supaya posisinya berharap supaya Ning Yeni Oke. dicawapreskan. Terus? Boleh ditanggapi atau kita lanjut satu. Cari. Kita lanjut aja lah satu. Lanjut aja Nanti ya biar satu. sekalian tanggapan. Kayaknya waktunya juga kita nggak banyak Mas Malik karena Oh gitu ya, sekalian deh. Iya. Kita gas. Ada lagi yang pojok sana? Monggo. Yang sini? Ada pertanyaan? Yang tengah deh, yang tengah. Kita bangun nih. Yang tengah. Kalau ada santriwati juga nggak apa-apa Santriwati, loh, ibu-ibu. ya kan? Kan kacamatanya tadi kan santri aja. Ibu-ibu apakah ada pertanyaan?
Harus Monggo. ada. Boleh deh, satu pertanyaan, 2 pertanyaan, monggo. Ada kayaknya Cakus, ada. Cuman masih mikir-mikir. Coba saya rayu. Coba Oh, mau. gunakan Wis, kegantenganmu oke, Cak Malik. siap. Boleh disebutkan namine saking asale pundi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ning Vida dari Nganjuk. Iya, gak apa-apa kayaknya. Matur nuwun. Langsung saja yang pertama, sejauh mana PSI serius untuk mengikuti kompetisi ini sehingga sampai pada level untuk bisa menggandeng beliaunya Bu Yeni Wahid. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya forum ini akan mengkristalisasi suara yang utamanya dari suara perempuan untuk bisa nanti solider bila mana benar Bu Yeni Wahid ini sampai di titik pencalonan dan untuk bisa jadi. Matur nuwun. Pertanyaannya singkat tapi jawabnya mumet ini. Ini khusus untuk Mas Gundrom ini kayaknya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu pertanyaannya. dari Nganjuk. Tapi tetap kita santai-santai aja loh Mas Malik. Ini kan kita tetap pada tajuk Sarasehan Kebangsaan bersama Ibu Yeni Wahid. Oke, langsung biar memang ini kita topiknya emang Yang harapan dulu deh nanti. boleh lah. Mohon ditanggapi. Gus Romli yang terakhir lah, pusing dia baru ngengker-ngengker apa gitu kan tadi. Kebetulan musiknya sudah jadi langsung aja deh. Siap. Ya, Terima kasih atas pertanyaan. Pertama bahwa kita kan kumpul di sini kan karena kecintaan kita kepada Gus Dur, itu yang menurut saya yang utama ya. Bahwa jangan sampai ini kan hanya untuk satu partai, ini kan lintas partai, ini kan dawuhnya tadi itu Gus Faris sama Gus Aam itu kita boleh beda partai tapi memperjuangkan dan cinta kepada Gus Dur itu yang utama ya. Tentu saja setelah Gus Dur kan pastilah kalau guru politiknya ya Gus Dur sering cerita di acara kongko bareng Gus Dur itu bagaimana dulu Mbah Wahab dengan Mbah Bisri ada perbedaan-perbedaan dan bagaimana beliau berdua itu mengatasi perbedaan itu. Tapi intinya memang untuk kemaslahatan politik Nahdien itu adalah yang utama ya. Meskipun pada waktu itu ya ujiannya luar biasa. Bagaimana misalnya Mbah Wahab dituduh ketika setelah konstituante itu dibubarkan parlemen, kemudian masuk ke parlemen bersama di situ ada PKI dan sebagainya. Tapi kata Mbah Wahab, salah satu pertimbangannya kalau kita tidak masuk terus siapa ya yang akan menemani Presiden Soekarno menghadapi PKI, menghadapi komunis kalau bukan orang NU. Kan orang yang lihat, wah NU koalisi sama PKI masuk dalam parlemen, tapi nggak dilihat bagaimana peran dari NU sendiri itu menetralisir politik PKI pada zaman itu. Orang kan nggak melihatnya ke situ. Nah ini kan salah satu permainan politik tingkat tinggi ya, yang perlu kita juga belajar ya, dari beliau-beliau itu ya. Nah kemudian kalau dianggap misalnya ini PSI apa sih partai yang nggak lolos kemudian mencalonkan atau apa, apakah hanya ingin memanfaatkan nama Ning Yeni atau apapun, kalkulasi politik nggak jelas. Sebenarnya di tingkat di kami di partai waktu itu kalau hanya untuk meraih simpati dan suara, sebenarnya kalkulasinya itu bukan Ning Yeni sebenarnya, ini Gus ya. Kita buka aja ini. Cawapres yang paling kuat suaranya itu pertama adalah Ridwan Kamil dan beliau bukan partai. Yang kedua Mbak Hovifah dan bukan juga orang partai. Kemudian baru ada orang partai AHY sama Sandiaga Uno. Ya, itu ya. Tapi kenapa Ning Yeni itu salah satu bilang bahwa kita harus memunculkan dari orang-orang yang memang mau berjuang dengan pemikiran Gus Dur. Dan salah satu ciri khas ya, kita juga ngasih argumentasi di internal.
Ning Yeni ini orang yang katakanlah susah kompromi kalau terkait hal-hal prinsip. Bukan seorang petualang politik atau gelandangan politik yang mudah takluk ya pada iming-iming politik. Jangan dikira Ning Yeni itu tidak ditawari partai di mana-mana, jangan dikira. Itu semua partai menawari beliau, posisi beliau untuk di partai. Silakan tanya sendiri kepada Ning Yeni. Tapi karena prinsip beliau adalah memperjuangkan ide-ide Gus Dur, tidak pakai partai ataupun kekuasaan, ya tetap aja jalan gitu. Ini salah satu bentuk dari yang disebut dengan kezuhudan dalam kekuasaan. Ini menurut saya salah satu nilai plus. Dan itu saya percaya, misalnya Anies ya, orang yang sangat saya anti, memilih Ning Yeni, saya sangat percaya Ning Yeni bisa mewarnai Anies Baswedan, kalau saya. Tapi kalau sekarang Anies masih sama Aher, sama PKS, waduh berat bagi saya itu. Tapi kalau Ning Yeni diambil oleh Anies kemudian mencalonkan, saya dukung Anies terus terang. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Ning Yeni lah bisa menetralisir dari agenda-agenda orang-orang sekeliling Anies Baswedan selama ini. Itu salah satu bentuk dari kepercayaan kalau saya pribadi ya. Nah kalau yang namanya ya PSI sendiri, ya partai politik sendiri ya kami tugasnya adalah bagaimana memunculkan, misalnya lihat ketika di sana deklarasi dengan suasana yang sangat meriah dengan mungkin menghabiskan uang miliaran, mencapreskan, tapi ya partai kami hanya lewat Zoom memunculkan nama Ganjar Yeni, tiba-tiba bola itu menjadi perbincangan nasional. Dan jangan diragukan ketika partai kami memunculkan nama Ning Yeni, itu kemudian di calon-calon yang lain mulai mempertimbangkan itu. Anies mempertimbangkan, Pak Prabowo mempertimbangkan, Pak Erlangga mempertimbangkan bahwa ketika kita bicara soal siapa yang bisa menjadi tokoh perwakilan dari santri, dari kaum perempuan, yaitu ya alternatif di situ ya memang adalah Ning Yeni gitu. Ya, ini bentuk mungkin salah satu ya tawaran. Kemudian juga ketika kita bicara tadi menyambung dari yang disampaikan Pak Kang Sobari tadi, bahwa kita adalah perjuangan dalam politik, bagaimana berjuang dalam kebijakan. Dan saya masih ingat pada tahun 1999, waktu itu saya di Mesir. Waktu itu Gus Dur datang ke Mesir belum jadi presiden. Kemudian salah satu pertanyaan ini, waktu itu nanya, Gus Dur, kenapa Gus Dur mau menjadi presiden atau masuk kepada partai politik? Bukankah partai politik itu kotor, Gus? Bukankah Gus Dur lebih bagus menjadi seorang guru bangsa daripada menjadi capres? Waktu itu Gus Dur belum menjadi presiden tahun 99. Gus Dur menjawab, dan saya masih ingat, bahwa politik itu adalah pekerjaan yang mulia karena memperjuangkan nasib orang yang banyak. Bahwa dengan politiklah kita bisa melakukan perubahan. Ya. Tentu saja kiai punya tugas di pesantren, tetapi menjadikan bagaimana nasib pendidikan pesantren bisa kemana-mana itu kan perlu campur tangan politik. Dari kebijakan, dari pendanaan dan sebagainya. Disitulah kenapa misalnya kita sama-sama berjuang dalam perjuangan politik. Ya misalnya, ya kalau di Gerindra sudah penuh, di Golkar sudah penuh, di partai lain sudah penuh urutannya. Ya mari kita berjuang juga di partai yang lain yang bisa masih longgar lah, longgar. Nah di situ ya kami punya komitmen ya untuk memperjuangkan aspirasi santri, khususnya yang santri dari Gus Dur, dari kalangan Gus Durian, untuk memperjuangkan, mewarnai politik dan mengubah kebijakan-kebijakan politik. Kalau saya itu
modalnya pertama adalah hal yang sangat prinsip memperjuangkan Gus Dur. Mau jadi mau enggak itu urusan belakang kalau saya. Pokoknya Gus Dur lah. Ya, ya partai ya bisa berjuang, tapi saya secara pribadi pun juga bisa intinya memperjuangkan salah satunya ya bentuk dari keseriusan bagaimana kita memunculkan, mempertimbangkan Ning Yeni sebagai perwakilan dari tokoh santri, dari tokoh perempuan ya, dan punya katakan latar belakang politik yang menurut saya bukan politisi yang oportunis, tapi sosok politik yang punya keteguhan kepada prinsip meskipun harus istilahnya itu zuhud ya, bersikap zuhud ya, dalam kekuasaan dan dalam politik. Karena prinsip adalah perjuangan dari pemikiran ide-ide Gus Dur. Kalau Ning Yeni ini mau orang oportunis menurut saya ya, mungkin sudah lama beliau itu pindah partai. Itu kalau menurut saya pengamatan ini kan pengamatan saya pribadi ya. Tapi karena saya melihat beliau masih mau membawa cita-cita besar, ide-ide besar dari perjuangan Gus Dur, beliau tetap menjaga kezuhudan dalam partai politik dan dalam kekuasaan. Nah, kenapa tidak kita sekarang memunculkan nama beliau ya, untuk tampil di tingkat nasional dan kita dukung dengan apa yang kita punya, mau dari partai apapun ya, dari apa yang kita bisa kita munculkan. Ya, atau ya lewat jempol kita untuk dukungan kepada Ning Yeni kita lakukan. Itu mungkin sekedar ini. Matur nuwun. Mantap sekali. Ada closing statement nih posisinya. Tadi dulu, saya senang banget tuh. Bahkan berjuang untuk Ning Yeni, kalau nggak bisa lewat jempol aja atau lewat doa itu juga bisa loh. Nggak rugi loh kita. Masuk. Tapi kan saya yang bukan santri juga boleh berdoa dong Gus Romli kan, santri juga. Mungkin lewat doa. Lewat doa, ya. Awal sebuah niat baik kan gitu, diawali dari doa dulu gitu loh Cakku. Wih mantap sekali. Boleh closing statement buat teman-teman, terus nanti kita dihibur sambil nunggu mungkin konsolidasinya sebentar lagi mungkin akan selesai juga. Jadi acara utama kita bisa dimulai biar teman-teman juga fresh nanti diskusi terus, nanti pusing atau mungkin nanti Cak Sihab mau nyanyi atau apa kan bisa di sini. Siap. Kayaknya Mungkin Mas Agus dulu ya. boleh closing statement dimulai dari Mas Agus ya. Monggo Mas Agus. Boleh tepuk tangan dong. Pak Agus, kali ini aman gak nih? Aman. Ya, pada prinsipnya jika santri tidak masuk di dunia politik, maka akan diisi oleh orang lain. Maka dari itu ketika kemudian ada santri yang ikut berkompetisi di calon presiden maupun calon wakil presiden, misal adalah Ning Yeni di calon wakil presiden, maka kita harus mendukungnya. Yang kedua, jika kemudian katakanlah bahwa Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar yang kemudian disandingkan dengan Mbak Yeni, secara pribadi saya sangat setuju. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih untuk Mas Agus. Iya. Menyenangkan ini sore ini, malam ini. Oke ya. Asik. Dari perlu Mas Siap dulu deh. Cak Siap. Cak Sihab harus. Iya. Cak Sihab ini harus pokoknya closing statement. Iya. Tadi udah membawakan perkataannya dari Mbah Wahab yang keren sekali. Iya. Mungkin ada yang lain bisa. Kayaknya nunggu Gus Bifak kelamaan. Iya. Boleh tepuk tangan buat Cak. Ya, monggo Cak Siap. Ini sebetulnya yang paling krusial bukan PSI yang di sini, justru Gerindra ini. Ya pada intinya itu tadi bahwa perjalanan Gerindra sampai dengan hari ini memiliki keputusan bahwa akan menggandeng kalangan santri. Ini menjadi perjuangan teman-teman santri yang masuk di dalam
kepengurusan di baik di level kabupaten maupun provinsi dan wilayah yang itu berasal dari kalangan santri. Maka penting bagi kita semuanya, satu, sebelum kita masuk di dalam partai dengan mengedepankan identitas kita sebagai santri, maka sulit bagi kita untuk mendukung Mbak Yeni karena beliau sebagai santri. Itu tugas yang paling penting bagi kalangan santri adalah satu, sebetulnya tidak apa tadi bahasanya Mas Guntur tadi, antrian panjang atau tempatnya kurang. Sebetulnya tidak, ruang itu sangat terbuka lebar, mau di Gerindra mau di Golkar, santri masih punya ruang yang leluasa untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik untuk mengusung pemimpin negara seperti Mbak Yeni. Karena tanpa ada kalangan santri di dalam tubuh partai politik, maka proses semacam ini akan sulit kita capai. Pada intinya adalah Gerindra memang sepakat yang menjadi bagian dari pemimpin negeri ini salah satunya adalah kalangan santri. Terima kasih. Sudah ada kata sepakat dari Gerindra. Siap. Kok belum ada yang tepuk tangan buat Cak Sihab sih? Tepuk tangan untuk Cak Sihab, bahwa apapun itu santri adalah posisinya sebagai pedoman utama untuk kepemimpinan. Siap. Oke, Mas. Masih mau lanjut? Cukup. Cukup, alhamdulillah teman-teman bisa rehat. Ada katanya ada yang tertarik itu, Cak Gus. Gimana ini? Monggo, boleh kasih waktu 1 menit apa 2 menit gitu sebelum ini? Nah, kita posisinya sepakat dulu ini. Iya no. Dengan posisinya, dengan teman-teman yang di depan. Sepakat, boten? Ditambah satu lagi. Kayaknya boten kayaknya. Cukup kayaknya Mas. Cukup, Nyun sewu. nanti di luar dari diskusi ini. Tadi Nanti saya lah. sudah keliling. Boten apa-apa gitu disimpan dulu. Kalau enggak Jabri Mas, Jabri. Terima kasih dari narasumber, Mas Agus, Gus Guntur, Matur sembah sun, Cak Sihab semuanya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan juga buat audiens kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tadi juga ada santriwati. Terima kasih juga, boleh tepuk tangan buat Cak Malik. Kita ngobrolnya malam ini seru-seruannya, ya lumayan lah gitu kan. Terima kasih juga untuk Cak Gus ini datang-datang dari jauh-jauh ini. Oke. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.